Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan kami di mata kuliah Auditing 2. Oke, saya tidak sendirian. Saya ditemani beliau ahlinya di audit, yaitu adalah Bapak Dr. Pardi. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang semuanya. Semoga tetap sehat. Oke Pak Pardi. Di pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas nih Pak? Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi tentang siklus produksi. Oh, audit di siklus produksi Bapak ya? Kita meriksa siklus produksi. Oke. Nah, tentang apa saja nih Pak? Nah, ini agak berbeda Pak siklus ya. produksi ini. Proses auditnya sama, tetapi siklusnya yang harus dipahami dulu. Oh gitu. Oke. Ya, perusahaan manufaktur atau industri itu ada 3 komponen siklus ya. Kalau bahannya ada siklus bahan baku, bahan dalam proses, kemudian barang jadi. Ada 3 siklus tuh Pak ya. Tapi kalau dari aktivitas kegiatannya mulai dari barang masuk sampai proses produksi ya. Ini yang agak memang perlu untuk lebih tajam. Jadi kalau siapapun auditornya, kalau mengaudit perusahaan manufaktur atau industri ini harus memang lebih fokus, lebih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kalau prosedur programnya sama mulai kita prosedur awal, prosedur analisis, kemudian prosedur pengujian terhadap transaksi, saldo rinci sama. Ya. Itu prosedur yang harus memang dilalui Pak ya. Nah, cuman yang terpenting di sini ketika bicara pemahaman terhadap industri, ini ya adik-adik atau teman-teman mahasiswa sebagai calon auditor penting memperhatikan satu pentingnya harga pokok. Iya, karena ini akan vital di dalam perusahaan industri ya. Harga pokok. Ini harga pokok. Kemudian prosedur awal ini juga dilakukan misalnya di kertas kerja tahun lalu, audit harga pokoknya berapa dulu. Ya, dibandingkan Pak ya. Iya, dibandingkan misalnya harga pokok saja bandingkan naik atau turun. Nih. Kalau naik itu mungkin menjadi pertanyaan walaupun bagus, tapi turun juga akan menjadi hal yang lebih fokus. Minimal tetap Pak lah ya, harganya ya Pak ya. Ini di prosedur awal itu kita lihatkan dari harga pokok, persediaan dan seterusnya. Ini akunnya di situ. Pak. Kemudian kita melakukan prosedur analisis berikutnya. Kita melihat atau disebut mereview ya, tren industri. Mulai ini apa sih tren industri? Nah, kalau kita melihat tren industri tahun ini, auditor harus peka. Sama-sama yang diaudit misalnya industri farmasi. Kita lihat tren industri farmasi itu seperti apa, penjualannya seperti apa, kemudian labanya seperti apa. Melihatnya bagaimana? Kita yang lebih mudah mungkin kalau kita punya klien industri farmasi banyak ya bisa lihat masing-masing. Tapi kalau tidak punya referensi itu bisa lihat misalnya di yang sudah go public. Seperti itu. Berarti intinya juga kita bandingkan dengan industri farmasi yang lainnya. Kalau itu yang kita audit farmasi. Tapi kalau yang kita audit itu industri kayu ya sama kayu, tekstil ya tekstil gitu loh. Itu namanya tren industri. Jadi setidaknya seorang auditor itu di awal sudah harus paham dulu kira-kira perusahaan apa toh yang akan kita audit ini ya, latar belakangnya, profilnya seperti apa gitu Pak ya. Iya tentunya auditor kan begitu katakan mendapat tugas dari kantornya, tadi mempelajari apa sih sebenarnya yang kita riwayatnya dulu ini ya. Maka akan dibuat logika atau analisis. Saya selalu menekankan auditor bukan orang yang pinter, tetapi logika yang tinggi yang dibutuhkan. Nah itu yang paling sulit. Kalau nggak punya logika tinggi, padahal logika itu Pak ya, itu dibangun dari banyak pemahaman kan. Logika gitu itu dibangun dari proses pengalaman. Jadi proses orang yang pengalaman ilmu gitu Pak ya. Pasti logikanya akan lebih tajam lah istilahnya. Makanya mahasiswa nih banyak baca, banyak mengamati dari realitas sehingga bahkan sekarang gini saya dalam praktek ini dalam bahkan 2 minggu ini saya sudah meletakkan alumni dari STI Surakarta. Saya letakkan untuk audit usaha pertanian. Orang kan nggak bayangkan petani dianggap tidak punya akuntansi. Enggak, ini PT perusahaannya. Sungguh luar biasa. Dia udah harus audit persediaan bahan baku seperti apa, tenaga kerja seperti apa, biaya transportasi seperti apa. Ini saya terjunkan walaupun ini adik-adik ini
Saya komplain setiap malam ini diskusi dengan saya. Dari mahasiswa kita sendiri Pak ya. Iya, saya selalu itu merekomendasikan ada kaderisasi nih di auditor nih. Karena itu nanti punya rencana kami kalau dia ahli dari misalnya satu tempat akan diputar untuk mengaudit unit-unit usaha di wilayah Indonesia. Ini saya sudah rancangkan begitu. Oke Pak. Jadi langsung praktek nih mahasiswa nanti. Oke. Pak, selanjutnya apa lagi nih Pak? Ya, pengujian terhadap tadi saya bilang bahwa ini sama prosedurnya. Ya, prosedur awal, prosedur pengujian analisis, pengujian terhadap rinci atau transaksi rinci. Ya ambil saja. Kalau tadi kita nguji persediaan sama. Akun di persediaan ya, di laporan keuangan itu kita masuk ke buku besar. Ambil sampelnya, usut sampel ayatnya pada akun persediaan. Dokumennya seperti apa sih? Ini rinci perinciannya. Kita ambil dokumen itu yang bagaimana? Padahal kalau 1 tahun Pak banyak, industri itu bisa kalau bisa untuk ribuan persediaan gitu faktur pembelian saja atau gudang itu banyak sekali. Bisa ribuan. Tapi auditor apakah akan menguji semua? Maka tadi harus lihat sistem pengendali internal persediaan sudah bagus atau belum. Kalau bagus, kita ambil sampel sedikitnya. Ya secukupnya. Ya cukupnya. Tapi kalau jelek atau tidak bagus, sampelnya harus banyak. Harus banyak. Untuk memastikan ini tidak ada yang lolos nih dari pengujian itu ya. Ini akan kita lihat ke fakturnya, dokumennya. Benar sekali Pak. Ini kalau tadi bicara tentang persediaan, tapi bisa saja kalau bicara tentang harga pokok. Ya kita uji. Ini perhitung harga pokok seperti ini ya. Kita uji dokumen harga pokoknya. Iya, itu kalau kita sudah melihat sistem pengendaliannya bagus, maka sampelnya cukup. Tapi kalau sistem pengendaliannya lemah atau tidak bagus, maka dokumen yang kita uji butuhkan banyak. Cukup harus banyak. Iya, ini beberapa pengujian. Kemudian pengujian saldo ini hanya cek aja ya. Orang auditor itu harus ngecek. Walaupun sekarang sudah teknologi ya. Orang seolah-olah dikerjakan laptop atau komputer itu semua benar. Komputer Pak. Padahal ini banyak jebakan justru. Saya auditor harus hati-hati ketika ini perusahaan sudah menerapkan semua berbasis IT. Maka auditor harus hati-hati. Karena apa? Ini banyak jebakan. Catatannya ada, dokumennya nggak ada. Ini tidak terlihat. Beda kalau manual, mungkin ditipek kelihatan. Kalau ini dihapus nggak kelihatan. Ini auditor harus waspada ya. Yang tidak kalah penting adalah di perusahaan manufaktur adalah stok opnam. Pak. Karena menghitung barang atau persediaan ulang. Kalau contoh persediaan tadi bahan baku, bahan dalam proses, bahan jadi. Itu persediaan saja luar biasa banyaknya. Ya, untuk menghitung itu butuh waktu. Gimana caranya Pak itu menghitung persediaan yang sebegitu banyaknya itu? Kalau masuk sih gampang Pak. Tapi yang paling sulit jadi juga gampang. Yang paling sulit auditor itu kalau nguji atau menghitung barang dalam proses. Jadi masuk dalam mesin ya Pak, berjalan sampai persediaan itu mau jadi. Kita lihat aja misalnya mesin industri tekstil itu kalau yang bahan bakunya lah tersedia di gudang. Tapi kalau yang sudah masuk di proses, yang sudah selesai dipotong jadi kain, masuk gudang, selesai. Tapi yang dalam proses ini harus menghitung masih berapa meter itu. Setiap mesin tidak sama. Karena putaran mesin juga tidak sama. Belum nanti ada berapa divisi Pak ya. Itu satu ngitung bahan bakunya nggak sama. Tenaga kerja padahal dalam proses sudah ada bahan baku, tenaga kerja, BOP. Nah ini harus bisa terakulasi nih. Kalau audit wah ini luar biasa. Tapi jangan takut dengan proses audit ini. Kalau Anda semakin banyak terjun di sini Anda akan menjadi nyaman dan puas. Semakin penasaran Pak ya. Orang akuntansi itu puasnya kalau sudah bisa mengaudit. Kalau belum bisa mengaudit bingung itu. Kan hampir semua ilmu di akuntansi nanti bisa dipelajari di auditing ini ya. Di auditing ini memang semua ilmu masuk, mau dari apapun di sini. Karena namanya audit. Bahkan sampai ilmu manajemen itu ada ya. Ada di situ. Di auditing itu. Nah, kan kita akan nguji apa? Pernyataan manajemen. Jadi laporan keuangan itu wujud pernyataan manajemen, wujud tindakan manajemen. Maka manajemen itu katakan benar atau tidak, wajar atau tidak, jujur atau tidak diuji di sini. Ini auditor. Laporannya bentuknya adalah laporan keuangan itu gitu kan. Maka beberapa hal yang perlu sebenarnya ya untuk melihat di situ. Semakin menarik nih kalau kita tahu semuanya nih tentang audit 2 ini ya. Coba kalau kita bicara audit 2. Kita itu kan hanya membuktikan saja kalau auditing gitu. Orang akuntansinya petugas dari manajemen, suruh apapun petugas. Tapi auditor inilah menguji. Kalau tanggung jawab laporan keuangan ya pada manajemen.
Maka disebut asersi manajemen. Itu tanggung jawabnya dia. Oke. Mungkin itu ada beberapa tadi yang kita lakukan di dalam pengujian audit siklus akuntansi. Ini yang lebih lagi. Tetap prosedurnya sama Pak ya? Ya. Sampai tadi dari katakan keberadaannya, uji analisisnya, pengujian transaksi rinci, pengujian akun rinci, saldo, gitu ya? saldonya, kemudian penyajian dan pengungkapannya. Iya, yang terpenting di sini ada tadi ketika manufaktur akunnya lebih banyak. Yang kedua tadi bicara persediaan tenaga kerja Pak Eko. Tenaga kerjanya. Pengujian terhadap tenaga kerja. Bisa diibaratkan kalau manufaktur tenaga kerja 1 orang tadi bisa aja memegang 8 mesin ya. Berarti misalnya kayak mau bicara Konimex, Batikers atau perusahaan yang besar itu, tenaga kerja itu kan nilai biaya tenaga kerjanya tinggi. Tinggi Pak ya. Karena itu menjadi akumulasi harga pokok produksi. Oh gitu. Ya itu harus diuji yang lebih rinci. Bagaimana mulai tenaga kerja itu mulai presensi kehadirannya sampai masuk. Jadi yang diuji itu bukan pas hadir terus nanti dokumennya hadir, enggak. Siklusnya. Tapi untuk membebankan harga pokok. Itu misalnya karyawan masuk. Setelah masuk dia masuk ke manufakturnya, ke industrinya. Mulai mengerjakan jam berapa jam dia bekerja, 1 jamnya berapa rupiah, dia mengerjakan itu berapa. Itu misalnya kain per meternya dia terbebani berapa. Itu sampai ke situ. Berarti waktu yang efektif untuk kerja itu berapa, nanti dibagi dengan hasilnya gitu ya. Karena itu memang untuk mengukur harga pokok. Kalau tekstil itu satuannya memakan satu bahan baku berapa, tenaga kerja berapa, BOP berapa. BOP-nya berapa. Nah, tidak kalah pentingnya BOP, lebih rumit lagi nanti menguji tentang BOP. Karena BOP itu ada yang tadi untuk mesin-mesin itu dibebankan ke situ. Kalau tekstil 1 meter itu sudah memakan biaya harga pokoknya bahan baku berapa, tenaga kerja berapa, kemudian penyusutan berapa. Termasuk gedung di industri itu harga pokok satu barang satuan tadi. Kalau tekstil ya tekstil. Kalau tadi misalnya obat ya obat. Itu rinci sekali. Maka tidak kalah pentingnya auditor di sini harus menguasai akuntansi biaya. Akuntansi biaya ilmu yang lain nih dari auditing nih. Semuanya dicakup nih di ilmu auditing ini. Oke. Selanjutnya Pak. Mungkin ada beberapa yang harus dipahamkan dalam hal ini ya, terkait dengan pengujian saldo atau akun tadi. Kita hanya ngecek saja bagaimana penjumlahan dan sebagainya sudah benar atau belum. Hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana ketika kita itu masuk pada industri ya. Kita siklus industri ya. Itu harus kita lihat satu yaitu tentang persediaan, kemudian aktivitas di dalam perusahaan, kemudian prosesnya. Jadi auditor harus paham betul tentang siklus industri. Siklus industrinya itu. Karena dari membeli atau pengadaan bahan baku, memproses sampai menjual. Ada 3. Kalau perusahaan dagang hanya berdagang. Kalau di sini membeli, memproses, menjual. Jadi ada dagang, ada jasa, ada proses produksi. Ini yang harus dilakukan oleh calon-calon auditor. Tapi lebih jelasnya nanti bisa di online-nya bisa diskusi interaktif. Kemudian kalau tidak puas lagi nanti ketemu di offline-nya, silakan siapkan sesuatu yang tadi cukup untuk pengetahuan untuk kita diskusikan ya. Prinsipnya saya membantu teman-teman calon auditor untuk betul-betul memahami. Karena saya sendiri proses auditor tidak sedikit prosesnya, dari 86 sampai sekarang masih belajar terus. Oke Pak, luar biasa. Dari 86 ini seumuran saya Pak. Wah, sudah 34 tahun ya. Oke, luar biasa, ini ahlinya gitu kan. Oke Pak Padi, di pertemuan kali ini apakah sudah selesai? Saya kira cukup. Nanti kita tambahkan untuk diskusi secara offline dengan teman-teman adik-adik mahasiswa yang berminat untuk menguasai auditor atau calon audit. Nah, saya hanya berpesan saja sekali lagi, ini kan bahan dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 8 ujian tengah semester. Nah silahkan diskusi. Kuncinya 1, ini catatan ya, kuncinya 1. Program audit itu sama untuk menguji akun. 1, semua akun. Pasti akan menguji sistem pengendali internalnya.
SPI-nya yang paling pertama. Nah, yang kedua menguji saldo. Itu jadi catatan. Ketika menguji saldo, maka ada program yang harus dilakukan, itu yaitu program audit terhadap saldo itu ada 5. 1, pengujian terhadap katakan saldo awalnya. Kemudian program pengujian analitik. Kemudian pengujian rinci transaksi. Rincinya. Pengujian transaksi saldonya. Saldo akun rincinya. Kemudian pengujian penyajian terhadap dan pengungkapannya. Jadi menguji penyajiannya. Ini di pengujian substantifnya Pak. Iya, penyajiannya benar enggak, kemudian ada temuan diungkapkan seperti apa. Dan ini diterapkan di semua pemeriksaan akun. Iya. Ini jangan lupa teman-teman mahasiswa, ini ada beberapa prosedur yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Oke, seperti itu Bapak Pardi. Ini hanya sebagai pengantar, nanti untuk lebih dalamnya, lebih detailnya bisa didiskusikan di offline dan di pertemuan yang lainnya. Terima kasih. Di pertemuan ke-7 ini selalu saya sampaikan dan sarankan selalu membaca, perbanyak referensi. Terima kasih. Saya Eko Trianto dan Bapak Pardi pamit undur. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.